Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Aku harap semua teman-teman di rumah dalam keadaan sehat terus, semangat terus. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa ibadah walaupun masih secara online. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, kita bersyukur hari ini kita masih bisa ibadah walaupun ya sekarang masih online, belum bisa datang ke gereja. Tapi itu adalah semua sebuah anugerah dari Tuhan buat kita sehingga kita masih bisa ibadah saat ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita mau menaikkan pujian untuk Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah walaupun hanya secara online. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya juga Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus untuk menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mau masuk ke dalam pengakuan dosa. Teman-teman pasti selama kita hidup, gak usah deh selama kita seminggu ini, pasti banyak banget kita ngelakuin dosa-dosa yang nyakitin hati Tuhan, yang secara gak sadar kita tuh udah menyakiti hati Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, kasihnya sangat besar untuk kita, kasihnya sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita, asal kita mau datang ke Dia, kita mau tersungkur di kakinya, kita mau ngakui semua dosa-dosanya Dia. Ya teman-teman, kita renungkan sambil kita menyanyikan pujian ini. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Tolong lagi dengerin dari awal. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see you now. Bersama lagi. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Kami datang kepada Tuhan saat ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah pendosa-pendosa di hadapan Tuhan. Meskipun kami berulang kali mengaku dosa dan meminta pengampunan daripada Tuhan,
Kami berulang kali juga jatuh di dalam dosa yang sama bahkan. Ampuni kami Tuhan, sungguh kami merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan saat ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah membuang kami, Tuhan tidak pernah menolak kami ketika kami datang kepada Tuhan. Bahkan sekali lagi saat ini kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan pun mendengar setiap jeritan kami, setiap penyesalan kami, setiap air mata kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau adalah Tuhan yang rela mati bagi setiap kami. Biarlah kami yang hancur karena dosa ini Tuhan, biarlah Tuhan bentuk kembali menjadi bejana yang seturut dengan maunya Tuhan. Sehingga bejana ini Tuhan pakai untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, setiap kehidupan anak-anak remajamu yang saat ini sedang berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mampukan setiap mereka, Tuhan kuatkan mereka. Ketika mereka mungkin digoda oleh dosa-dosa di sekitar mereka, biarlah mereka boleh tetap berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengaku bahwa mereka hidup buat Tuhan. Bukan hidup buat diri mereka sendiri, bukan hidup bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Halo teman-teman di rumah, gimana? Masih semangat kan? Tadi kita udah diampuni dosa-dosa kita semua sama Tuhan. Maka dari itu sekarang kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan karena Dia sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri boleh? Mau tepuk tangan supaya boleh. Pokoknya harus semangat ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
tadinya berdiri silakan duduk kembali. Yang duduk tetap di hadirat Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita tetap berada di hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulangi lagu ini dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Persilakan Tuhan banyak. Shalom teman-teman semua, bersyukur untuk kesempatan kita boleh bersama-sama beribadah dan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji Tuhan, dan kami bersama-sama akan belajar akan satu kebenaran firman Tuhan. Engkau yang tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan dia, supaya Tuhan boleh pakai untuk menjelaskan maksud dan makna dari kebenaran firman-Mu atau termasuk isu
yang sedang kami pertanyakan dan kami akan pelajari. Tuhan, Kau sekali lagi pimpin kami di rumah kami masing-masing pun, kami tetap boleh menjaga kesakralan, ketenangan, dan kesopanan di dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar atau menjawab satu pertanyaan, yaitu tentang jika Tuhan ada, mengapa ada penderitaan? Jadi kalau kita melihat bersama-sama dari pertanyaan ini saja, terkandung sebenarnya satu pemikiran atau satu asumsi yang sebenarnya kurang tepat. Dan seolah-olah di dalam pertanyaan ini ingin mengatakan kepada setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup manusia itu semuanya Tuhan yang harus bertanggung jawab. Dan seolah-olah menghilangkan keberadaan manusia yang harusnya yang mempunyai kehendak bebas, sehingga dia dengan kebebasan dia bisa memilih antara mau mengikuti Tuhan atau tidak. Nah, seringkali ketika kita tidak mengikuti apa mau Tuhan, dampak yang terjadi adalah bisa timbul yang namanya penderitaan. Jadi di dalam satu pertanyaan ini seringkali kita mempunyai pikiran kalau hal buruk terjadi dalam hidupku itu tanggung jawabnya Tuhan. Nah, itu sebenarnya terjadi dengan seorang yang bernama Charles Templeton. Teman-teman mungkin kebanyakan dari kita tidak tahu siapakah Charles Templeton. Tapi kalau saya sebut nama Billy Graham, mungkin sebagian tahu, sebagian juga nggak tahu, karena itu angkatan yang sangat lama dan dia sudah almarhum. Pendeta Billy Graham adalah seorang pendeta yang cukup ternama, Tuhan pakai dia untuk memenangkan banyak sekali hati orang Amerika. Dan dia mengadakan KKR sampai menggunakan stadion, lapangan sepak bola yang berjumlah mungkin 80.000 dan lebih. Nah, Charles Templeton adalah seorang rekan rohaniwan juga yang seringkali mungkin mengisi nyanyi dan juga bahkan dia itu adalah seorang pembicara. Nah, tetapi di dalam perjalanan rohani dia mengalami satu kegagalan lah kalau saya boleh katakan begitu, sehingga dia mulai mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Satu teologia tentang liberal, teologia yang sebenarnya mempertanyakan Tuhan, kalau Tuhan itu tidak masuk akal maka dia bukan Tuhan. Kurang lebih begitu. Ya, teologia tentang liberal mengajarkan bahwa tolak ukurnya adalah rasio. Dan di sanalah iman dia terguncang. Saya bukan ngomong iman ya, tapi sebenarnya akhirnya dia kandas dan meninggalkan iman kekristenan. Dan dia menulis sebuah buku yang berjudul Farewell to God. Yang menyatakan dengan satu kemantapan bahwa Tuhan itu harus saya tinggalkan dan saya mengucapkan salam perpisahan kepada Tuhan. Nah, di dalam bukunya Farewell to God ini, dia menuliskan sebuah kalimat yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Ketika sebuah gempa bumi di Turki memakan korban ribuan orang, ketika sebuah topan membunuh 150.000 orang, dan pada seminggu ketika sebuah bencana kekeringan memakan ribuan orang, pria, wanita, dan anak-anak di Somalia, kenapa Tuhan yang Maha Kasih tidak melakukan sesuatu untuk menolong? Jadi teman-teman, sebenarnya puncak pertanyaan dia ketika dia melihat ada satu gambar di dalam majalah Times. Itu ada seorang wanita berkulit hitam, dia sedang mengangkat seorang bayi begitulah, yang sebenarnya dari gambar atau foto itu menyiratkan sebuah pesan bahwa wanita ini sedang mengalami kekeringan, kelaparan, dan mengharapkan hujan itu boleh turun supaya panen itu ada, karena kekeringan yang luar biasa. Dan rupanya ya tahu, itulah bencana yang terjadi di sebuah benua, yang mungkin di benua Afrika. Dan di sanalah dia mempertanyakan, kenapa ada kelaparan? Kenapa ada penderitaan? Kalau ada penderitaan berarti Tuhan itu tidak ada. Nah, sehingga pertanyaan yang kita perlu pikirkan bersama-sama, apakah Allah itu ada nggak sih di tengah penderitaan yang sedang terjadi? Kalau Allah itu tidak ada, maka seharusnya penderitaan ini juga nggak ada. Begitu ya.
Kalau penderitaan ada berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada. Seringkali kita punya pemikiran begini. Tapi teman-teman, pernahkah kita mendengar satu kisah, sebenarnya kisah komedi lah kalau saya boleh bilang. Ada seorang penggunting rambut di barbershop gitu, seorang customer datang dan pada waktu yang gunting rambut ini kapsternya berbicara ngajak ngobrol dengan pelanggan itu, customer itu. Dan lalu si penggunting rambut itu mengatakan satu kalimat kurang lebih begini, sebenarnya Tuhan itu nggak ada sih. Kenapa? Karena lihat tuh di luar sana begitu banyak kejahatan, kriminal yang terjadi. Kalau Tuhan itu ada, sebenarnya mereka para pelaku kejahatan harusnya ditangkap dan ditindak. Tapi kalau mereka ada berarti Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Ketika yang digunting rambutnya itu mendapatkan kalimat begitu, dia mulai berpikir bagaimana menjawab orang ini. Akhirnya tercetus sebuah ide. Dia mengucapkan kalimat yang seperti ini. Sebenarnya tukang gunting rambut itu nggak ada sih. Dia juga mulai bingung, lo kamu ini sekarang lagi di tempat barbershop kok kamu mengatakan kalimat begitu? Iya, kamu coba lihat di luar sana. Itu banyak sekali orang yang rambutnya gondrong. Berarti menunjukkan bahwa tukang rambut itu nggak ada. Dia mulai ngeh. Teman-teman, ini sebuah analogi yang menunjukkan kepada setiap kita mudah sekali menarik satu kesimpulan tanpa sebenarnya memikirkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu terjadi. Nah, saya ajak kita lihat bersama-sama dari sudut pandang orang ateis atau orang yang mungkin mempertanyakan dengan sangat dengan sangat getol atau saya boleh bilang dengan satu semangat banget gitu loh. Kalau ngomongin penderitaan itu pasti nggak ada Tuhan itu ya tersangka utamanya orang ateis biasanya. Nah, cara pola pikiran mereka begini. Premis pertama atau pernyataan pertama gini. Jika Allah itu maha baik, maka Allah tidak menginginkan kejahatan. Nah, yang kedua adalah jika Allah itu maha kuasa, maka sebenarnya dia sanggup mencegah terjadinya kejahatan. Pernyataan yang ketiga, jika Allah itu maha tahu, maka Allah tahu cara mencegah supaya kejahatan itu tidak terjadi. Nah, kenyataannya penderitaan itu ada. Pernyataan yang keempat. Kenyataannya kejahatan itu ada. Maka kesimpulannya adalah Allah itu tidak ada. Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu itu nggak ada. Pelan-pelan ya. Dari premis pertama atau P1. Kalau Allah itu baik, dia tidak ingin adanya kejahatan. Kalau yang kedua, P2, ketika Allah itu maha kuasa, maka sebenarnya dia sanggup mencegah dengan kuasanya dia, mencegah terjadinya kejahatan atau penderitaan. Yang ketiga, jika Allah itu maha tahu, maka dia tahu caranya bagaimana mencegah. Tapi kenyataannya di P4, kejahatan itu ada. Berarti kesimpulannya Allah tidak ada. Nah, ini merupakan satu pengambilan kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa Allah itu tidak ada karena adanya kejahatan, adanya penderitaan, maka saya mengajak kita untuk melihatnya begini sekarang. Ketika manusia itu menilai sesuatu yang jahat, ya dia kan katanya ngomong, kejahatan ini terjadi, berarti dia sebenarnya tahu yang baik. Betul nggak? Karena kita tahu baik atau kita tahu sesuatu itu baik karena ada sesuatu itu jahat. Kita tahu sebuah garis itu bengkok atau lurus karena ada garis lurus yang untuk membuktikan garis itu bengkok misalnya. Ya, jadi ketika seseorang itu menilai ini jahat berarti dia sebenarnya tahu yang baik. Nah, berkaca dari pemikiran yang seperti itu, saya ajak kita untuk lihat bersama-sama. Orang itu bisa menentukan sesuatu itu jahat, berarti orang itu juga harus tahu adanya kebaikan. Karena kalau enggak bisa tahu mana jahat, mana baik.
Ya kan? Nah, P kedua adalah jika sesuatu itu ada baik dan ada jahat, maka sebenarnya ada hukum moral. Sekarang misalnya saya tanya begini, membunuh itu dosa apa enggak? Membunuh itu kriminal atau bukan? Nah, kita bisa menjawab itu iya atau tidak karena di dalam hati manusia ada hukum moral yang mengatakan iya sih itu salah sih. Itu salah. Padahal tidak pernah terjadi perkumpulan yang menghadirkan seluruh orang di dunia untuk menyepakati mana yang kriminal dan mana yang tidak. Menariknya, membunuh di semua negara itu termasuk tindakan kriminal. Ya, kita nggak bicara membunuh direncanakan atau tidak direncanakan. Kita nggak ngomong poin sana. Tetapi membunuh itu di semua negara dikatakan itu adalah kriminal, itu adalah salah. Kok bisa? Karena ada hukum moral. Nah, kalau ada hukum moral berarti ada yang kasih hukum moral. Nah, siapakah pemberi hukum moral itu? Pertanyaannya. Seperti tadi saya katakan kepada setiap kita, bahwa tidak pernah ada kesepakatan atau kita sebutnya konsensus. Kesepakatan dari seluruh negara, pemimpin negara kah atau orang-orang yang mewakili seluruh negara di dunia kumpul di satu tempat lalu ngomongin, membunuh itu salah apa enggak? Mencuri salah apa enggak? Berzina itu salah apa enggak? Berbohong itu salah apa enggak? Nah, enggak pernah ada, tetapi menariknya kebanyakan apa yang saya sebutkan itu termasuk ke dalam hukum negara mereka masing-masing, hukum pidana. Misalnya terjadi penipuan, terjadi pemalsuan dokumen. Kok bisa semua negara sepakat padahal tidak pernah ada pertemuan. Nah, itulah di sana ada pemberi hukum moral kepada hati manusia, di dalam hati nurani, conscience-nya. Dia bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kalau ada pemberi hukum moral, pemberi itu siapa? Dia harus kedudukannya lebih tinggi dari manusia. Dia harus posisinya tidak terbatas. Dan di dalam hal ini, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Nggak mungkin kan ada manusia di atas kita yang memberikan satu istilahnya apa ya, menanamkan hati nurani dalam diri manusia. Enggak ada. Kecuali sang pencipta dari manusia itu sendirilah. Di dalam hal ini adalah Tuhan. Di dalam bagian ini kita sudah lihat bersama-sama teman-teman bahwa sekarang kita sudah membuktikan bahwa Tuhan itu ada dulu. Tadi premisnya mereka dari kaum ateis adalah mereka mempertanyakan, kalau ada penderitaan, maka Tuhan nggak ada. Nah, sekarang saya sudah memberitahu kepada setiap kita, membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dengan pemaparan seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjawab, kalau gitu alasannya kenapa manusia mengalami namanya penderitaan. Kenapa manusia itu bisa menderita atau suffering, mengalami suffering. Nah, kita akan bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan ini ke dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah bisa jadi penderitaan itu muncul karena Tuhan menghukum dosa manusia. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-7 kita tahu bersama-sama peristiwa air bah itu terjadi karena dosa manusia sudah demikian banyak. Maka Tuhan menghukum mereka dengan menghadirkan air bah, hujan selama 40 hari tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti 40 hari. Maka air itu memenuhi bumi sehingga yang terjadi adalah semuanya mati karena air bah. Nah, kita tahu bersama-sama itu adalah bentuk hukuman Tuhan kepada umatnya yang melawan Tuhan. Nah, bisa jadi hari ini ketika kita itu istilahnya apa? Mengalami penderitaan, bisa jadi Tuhan hukum kita, bisa jadi. Makanya introspeksi diri. Apakah penderitaan yang saya alami karena ketidaktaatan? Kita koreksi diri kita. Oh, jangan-jangan nih karena ada dosa nih. Misalnya kita nggak naik kelas.
Kita nggak bisa salahin Tuhan, Tuhan kenapa sih nggak buat aku naik kelas? Nah kita harus introspeksi diri. Apakah sebenarnya kita nggak naik kelas itu adalah hukuman Tuhan atau sebenarnya ada faktor lain? Nah sekarang kita masuk dulu faktor yang kedua. Yang kedua karena kesalahan manusia di dalam mengambil keputusan. Ini juga bisa kesalahan dari sayanya atau kesalahan dari orang lain yang berakibat fatal kepada saya. Contoh ya, di sana teman-teman bisa lihat sebuah gambar. Itu gambar apa tuh? Kok ada orang bawa archer lalu dikasih semangkok makanan. Itu adalah gambaran Esau dan Yakub. Di mana Esau menjual hak kesulungannya. Apa sih hak kesulungan? Ginilah, gampangnya supaya teman-teman tahu, hak warisan dari papa. Gitulah. Dan Esau itu pada waktu dia habis berburu, dia lapar, dia datang melihat Yakub adiknya lagi buat sop kacang merah. Ya, Bernebon. Sop kacang merah, wah mungkin hangat begitu ya, menggiurkan, rasanya itu luar biasa. Dan pada waktu Yakub mau kasih, Yakub bilang, nggak gratis loh, jual hak kesulunganmu. Jual, nggak apa-apa, nggak jadi soal. Ternyata setelah dia menjual hak kesulungannya, efek yang terjadi dengan Esau adalah dia sudah tidak lagi dapat bagian berkat apapun. Dan berkat itu semuanya turun kepada Yakub. Itu kesalahan. Yang kesalahan kedua saya kasih contoh adalah tentang, nah ini gambar apa nih? Teman-teman bisa tebak nggak? Nah, coba tulis di dalam kolom komen tuh. Gambar apa ini? Kok ada orang tua, terus ada seorang yang berlutut. Ya, ini sebenarnya gambar tentang Samuel yang menolak Raja Saul. Raja Saul dengan jelas diberikan perintah oleh Samuel, engkau harus mengalahkan bangsa Amalek dan jangan disisakan. Jangan kamu ambil ternaknya apapun termasuk yang bagus, jangan disisakan. Tetapi Saul memilih untuk menyisakan yang baik-baik. Yang baik-baik. Alhasil yang terjadi, Saul ditolak untuk menjadi raja dan Samuel meninggalkannya. Ya teman-teman, ini adalah beberapa dua contoh yang saya berikan kepada kita itu karena kesalahan dari orang tersebut. Nah seringkali mungkin misalnya kita ambil contoh yang tadi, ya kita nggak naik kelas. Kita nggak bisa mengatakan bahwa oh ini salahnya Tuhan nih. Nggak bisa begitu. Tapi kita mulai introspeksi, loh selama 1 tahun ini saya menjalani studi saya, apakah saya betul-betul sungguh-sungguh bertanggung jawab atas studi saya? Apakah saya belajar dengan baik? Ataukah saya ada faktor lain nih? Di belakang semua yang terjadi. Apakah sungguh biasanya karena ini kelalaian saya? Nah biasanya kita tahu bersama-sama bahwa itu terjadi karena kelalaian kita di dalam belajar dan mempersiapkan diri. Tapi juga bisa jadi teman-teman penderitaan itu dialami oleh kita. Misalnya kita lagi naik sepeda nih, baik-baik naik sepeda terus kita ditabrak sama orang. Nah itu bisa jadi, karena kesalahan orang lain kita mengalami hal yang buruk. Jadi bukan semata-mata karena Allah saja, tetapi ada faktor manusia itu punya kehendak bebas di dalam dirinya. Kehendak bebas itulah yang membuat manusia bisa menaati apa mau Tuhan atau tidak. Karena kehendak bebas. Kalau teman-teman mengatakan, ya kalau gitu kehendak bebas ini dihilangkan, ya kamu dan saya menjadi robot, dan yang kedua pertanyaan ini nggak mungkin ada. Jadi kita bisa melihat yang kedua, faktor yang kedua adalah kesalahan manusia atau kehendak bebas yang Tuhan berikan di dalam hati dia. Berakibat, bisa mengakibatkan namanya penderitaan. Ya. Sekarang yang ketiga, kenapa sih penderitaan itu terjadi? Alkitab memberitahu kepada setiap kita ada kisah tentang Ayub. Kalau saya boleh katakan, penderitaan itu Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan kita di dalam mengikuti Tuhan. Teman-teman kalau melihat di dalam kisah Ayub, maka kita akan menemukan bersama-sama bagaimana Ayub mengalami segala macam penderitaan
kekayaannya hilang, anak-anaknya meninggal, kesehatannya juga menurun, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya borok, boroknya gatel dan bau, begitu. Istrinya meninggalkan dia, dan kita tahu bersama-sama kenapa itu semua terjadi dan Ayub tidak tahu kenapa itu dialami oleh dia. Nah, karena kita pembaca Alkitab, kita tahu kenapa itu terjadi. Karena ada oknum si jahat yaitu iblis yang sedang istilahnya menguji kesetiaan Ayub di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengambil semuanya dalam diri dia, dia pasti mengutuki engkau. Tuhan katakan, silakan kau coba. Dan kita menemukan bersama-sama, Ayub ditemukan dia tetap beriman, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa mengikuti Tuhan. Dan sampai di dalam pasal 42 kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan memulihkan. Dan Ayub terlebih dahulu sadar kepada siapa dia sedang berhadapan. Teman-teman, terkadang ketika kita mengalami kesulitan, kita mendapatkan nilai jelek. Ya. Sebenarnya bisa jadi itu kesalahan kita, tapi bisa jadi karena kita sudah lakukan sungguh-sungguh tapi kita mungkin dibenci oleh guru. Saya ingin mengatakan ya, mungkin kesetiaanmu sedang diuji sama Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang sulit bukan karena kita berdosa dan kita sudah memeriksa diri kita dan kita tidak melakukan kesalahan di dalam kejadian itu atau penderitaan itu. Ya mungkin Tuhan sedang menguji kita. Kebanyakan pada masa pandemik seperti ini, Tuhan sering kali menguji kesetiaan kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita tetap percaya sama Dia atau tidak? Contoh yang berikutnya adalah bagaimana tokoh-tokoh Alkitab. Di sini adalah salah satu contoh gambar di mana Rasul Petrus itu disalibkan terbalik. Kenapa terbalik? Karena dia mengatakan, aku tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Tidak layak, maka lebih baik aku disalibkan saja terbalik. Dan pada waktu itu, kenapa dia disalibkan? Sebenarnya karena iman percaya dia. Dan dia mengalami penderitaan. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan di dalam kesaksian orang-orang Kristen di negara-negara sulit yang menerima kekristenan, mereka juga mengalami yang namanya penderitaan karena iman percaya mereka. Jadi kita bisa lihat bersama-sama teman-teman bahwa tidak selamanya bahwa ketika kita mengalami yang namanya penderitaan itu salah Tuhan, enggak. Tuhan seringkali memakai itu untuk menguji iman percaya kita. Dan yang terakhir adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Teman-teman, gambar yang di sebelah itu teman-teman bisa lihat ada seorang yang buta. Ya. Kalau membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-3, pada waktu itu sebenarnya para murid di ayat 1 dan 2 mengatakan begini, para murid berjalan dan dia lihat ada seorang buta. Dan dia bertanya kepada Yesus, Guru, dosa siapakah orang ini sampai buta? Dan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat orang ini. Nah teman-teman, seringkali kita itu punya salah konsep tentang siapa yang mau kasih kesaksian. Nah kita berpikir bahwa harus kesaksian itu yang sifatnya mujizat, spektakuler, enggak. Tapi kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita. Dan di dalam bagian itu kita bisa lihat bersama-sama bagaimana Tuhan dimuliakan. Bagaimana Tuhan membantu saya melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi fokus sentralnya bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Dan teman-teman, kalau begitu bagaimana sekarang sikap kita terhadap penderitaan? Yang pertama, saya mengajak kita bersama-sama, mari kita mengandalkan Dia.
Percaya kepada Dia. Kalau kita sulit melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah hatinya. Hatinya mengasihi kita sudah terlihat dari karyanya yang paling besar, yaitu salib Kristus. Kita tahu ada sebuah lagu yang mengatakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Maukah kita tetap mengasihi Dia, mengandalkan Dia, dikala kita mengalami kesulitan? Seperti lagu ini juga, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apakah engkau mau mencintai Dia hanya dikala berkat itu tercurah? Apakah engkau mau meninggalkan Dia ketika badai itu silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita? Yang terakhir, mari kita setia mengikut Tuhan, walau itu sulit. Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib, dan mengikuti aku. Kata sangkal diri dan pikul salib menyaratkan adanya satu suffering di dalamnya. Dan itu menjadi bagian yang melekat di dalam diri kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau setia atau tidak? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh belajar dari pertanyaan tentang penderitaan. Dan kami disadarkan satu hal bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, ketika menjelma menjadi manusia, Engkau juga bahkan merangkul penderitaan itu dan mengatakan kepada setiap kami bahwa itu adalah satu bagian yang harus dihadapi oleh manusia, terutama manusia berdosa. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak remaja atau yang menonton video ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan kuatkan di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah segala tetesan air mata yang kami hadapi. Biarlah kami juga boleh merasakan Tuhan dan Tuhan yang menyadarkan kami. Kalau mungkin ada kesalahan dan dosa, Tuhan Kau yang singkapkan bagi setiap kami. Kalau kami merupakan adalah hukuman dari Tuhan sehingga kami menderita, Tuhan ampunilah dosa kami. Ampunilah setiap kami supaya bangkitkan kami lagi untuk kami memuliakan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Oke, shalom teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita boleh sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi untuk Albert yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Ada Indri, ada Kodoni juga, ada Pak Budi, ada Pak Jona, ada Pak Martiman yang bantu dalam perekaman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan teman-teman diingatkan sekali lagi untuk tetap mengikuti kebaktian Korem setiap hari Minggu ya. Kalau lihat dari trennya di YouTube gereja kita untuk kebaktian Korem, rasanya masih setengah lebih sedikit dari jumlah kehadiran Korem kita di gereja biasanya. Oleh sebab itu diingatkan untuk teman-teman supaya teman-teman tidak mengulur-ngulur waktu ketika mengikuti kebaktian hari Minggu, tetaplah mengikuti kebaktian meski premiernya lama ya, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Teman-teman ikutin sesuai dengan kebaktian Korem
di gereja jam 8 dan jam setengah 11. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak jadi malas untuk kebaktian. Oke? Oke teman-teman, untuk persembahan teman-teman tetap bisa melakukannya seperti biasa dengan cara bank transfer, atau teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar, atau teman-teman bisa mengumpulkannya secara manual dengan mengumpulkannya sendiri di amplop teman-teman masing-masing, dan teman-teman bisa menyerahkannya ke gereja di entah teman-teman datang ke gereja ketika kebaktian hari Minggu, karena sekarang sudah hybrid, teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu di apps GKI Citra, atau teman-teman bisa menyerahkannya ke tata usaha gereja di jam kerja di hari Selasa sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu saja teman-teman, diingatkan untuk minggu depan kebaktian seperti ini, dan minggu depan kita sudah masuk ke minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah minggu di mana kita kembali menantikan kedatangan Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita. Oleh sebab itu teman-teman jangan lupa ini khotbah berseri sampai nanti menjelang Natal. Oleh sebab itu teman-teman jangan absen ya, jangan absen kebaktian. Itu saja pengumumannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan sudah pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan, pelayanan, keluarga, masa depan mereka, dan biarlah di minggu-minggu mendatang mereka juga boleh kembali dalam pelayanan bersama di dalam kebaktian Korem. Dan kami terus menyerahkan Tuhan untuk anak-anak Korem yang sudah kebaktian hari ini, baik mereka juga yang belum kebaktian hari ini, biar Tuhan juga yang gerakan hati mereka untuk setia mengikuti kebaktian Korem setiap hari Minggu dan mengikuti acara-acara gereja yang lain, sehingga mereka boleh tetap bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami terus menyerahkan untuk masa-masa pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan selalu, ketahanan tubuh yang baik, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, sehingga kami boleh tetap bertanggung jawab dengan diri kami masing-masing. Dan kami juga berdoa biar pemerintah boleh diberikan hikmat untuk menangani pandemi ini, sehingga boleh segera berlalu. Dan kami juga berdoa menyerahkan gerejamu yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-26 tahun. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin perjalanan 26 tahun GKI Citra. Kiranya di tahun-tahun mendatang dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan orang tua dari remajamu di tempat ini yang terus bergumul dengan keadaan ekonomi di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka, dan Tuhan terus hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.